wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Taridewi, Sarjana Sains Terapan, Magister Hukum Kesehatan. Saya merupakan dosen tetap Program Studi Hukum Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya sampaikan hari ini adalah Hukum Kesehatan. Terkait dengan hal itu, saya akan menyampaikan tentang 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Kemampuan akhir yang diharapkan, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Interaksi dosen dengan mahasiswa, 7. Sistem penilaian mata kuliah, dan rekaman video praktik mengajar pada pertemuan ke-11. Baik, untuk deskripsi mata kuliah Hukum Kesehatan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, teori pada mahasiswa semester 5, yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk mengetahui hukum kesehatan pada pelayanan kesehatan, serta sanksi yang tepat diberikan sesuai hukum yang berlaku. Kemudian, kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu memahami tentang hukum, etika profesi di bidang kesehatan, serta aspek hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kedua, mahasiswa mampu memahami tentang malpraktek medis yang terkait dengan informed consent, rekam medis, dan rumah sakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan sanksi yang tepat pada penyelesaian perkara medis. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu hukum, etika, kode etik profesi kesehatan, aspek hukum tenaga kesehatan, hak pasien dan informed consent, aspek hukum rekam medis atau medical record, fungsi dan tanggung jawab rumah sakit, malpraktek medis, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, dan penyelesaian perkara medis. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka dan daring melalui e-learning, yaitu e-kampus Universitas Bali Dwipa. Mahasiswa dapat mengakses materi pada e-kampus dan mengumpulkan tugas-tugas pada e-kampus. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu dengan teori dan penugasan yang tercantum pada EPS. Metode pembelajaran pada perkuliahan ini terdiri dari ceramah interaktif, diskusi, dan presentasi tugas. Kemudian interaksi mahasiswa dengan dosen selama perkuliahan ini yaitu diskusi sinkronus di kelas maupun asinkronus secara daring melalui e-kampus, presentasi tugas, dan feedback secara daring. Penilaian terdiri dari teknik penilaian dan indikator. Teknik penilaian terbagi menjadi 2, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses persentasenya adalah 40% dengan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan dan penyelesaian tugas-tugas. Kemudian penilaian hasil belajar persentasenya adalah 60%, terdiri dari UTS 30% dan UAS 30%. Indikator penilaian yaitu terkait dengan ketepatan dalam menjelaskan materi hukum kesehatan, kesesuaian jawaban terhadap tugas yang diberikan, keaktifan dalam diskusi di kelas, dan kemampuan dalam presentasi tugas. Baik, demikian pemaparan mata kuliah hukum kesehatan. Berikutnya adalah cuplikan video pembelajaran saya pada pertemuan ke-11 secara tatap muka di kampus dengan topik pembahasan malpraktek.
Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan materi mengenai malpraktik. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, bisa dibantu satu orang mahasiswa untuk pimpin doa sebelum dimulai. Silahkan. Baik, selamat sore, Bu. Dan Selamat teman-teman sore. semuanya, sebelum kita awali kegiatan perkuliahan kita pada sore hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjut. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang malpraktik. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Mungkin di media sosial atau di televisi. Apa yang menjadi pemikiran kalian jika mendengar istilah ini, malpraktik ini? Sudah sering. Ya, misalnya tentang apa? Salah satu malpraktek itu kan seorang tenaga medis itu tidak sesuai dengan prosedur atau SOP. Iya, bekerja tidak sesuai dengan SOP-nya. Ya, jadi benar ya. Jadi melakukan praktik yang salah atau menyimpang dari standar prosedur yang berlaku atau SOP. Nah, di setiap pelayanan kesehatan mempunyai SOP, baik untuk tenaga medis, untuk pelayanan kesehatan. Nah, inilah yang harus diterapkan oleh tenaga kesehatan supaya tidak terjadi malpraktik di bidang kesehatan. Ya, paham ya? Jadi melakukan praktik yang salah atau melakukan praktik yang menyimpang dari SOP. Nah, ini kasus-kasus malpraktik yang pernah viral, yang menjadi kasus yang sebenarnya ini belum terselesaikan ya, jadi masih mengambang statusnya. Ada yang pertama, salah diagnosa berujung kematian. Ini paling sering. Jadi dokter itu mendiagnosa salah diagnosa, kemudian berujung salah terapi dan menyebabkan kematian pada pasien. Kemudian salah amputasi kaki pasien. Nah, pernah mendengar ini? Sebenarnya yang diamputasi itu kaki kanan, tetapi yang malah diamputasi kaki kiri. Jadi ujung-ujungnya dua-duanya diamputasi. Ya, begitu ya. Kemudian gunting tertinggal di perut pasien. Nah, ini juga pernah terjadi. Gunting, kain khas, pinset, dan peralatan medis lainnya. Ini pernah terjadi. Kemudian pasien buta usai operasi katarak. Ini juga ya, pernah kalian mendengar kasus ini? Perawat melakukan tindakan asusila pada pasien. Nah, ini juga pernah terjadi di rumah sakit di Surabaya. Nah, inilah kasus-kasus malpraktik yang pernah viral dan statusnya juga belum jelas, begitu ya. Penyebab malpraktik. Nah, yang pertama ada kelakuan buruk. Kelakuan buruk ini disengaja. Jadi dilakukan dengan niat oleh tenaga kesehatan sehingga menyebabkan kerugian pada pasien. Nah, pertama ada aborsi ilegal. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, apa itu aborsi ilegal, bagaimana kondisi pasien, tenaga medisnya tidak kompeten, sehingga dia melakukan aborsi ilegal ini. Membuka rahasia pasien, itu juga ada niat dari tenaga kesehatan untuk membocorkan data pasien. Nah, yang sebenarnya harus dijaga oleh si tenaga kesehatan. Sebenarnya tenaga kesehatan ini sudah tahu ya, apa saja peraturan, apa saja yang harus dia terapkan di dunia kesehatan. Salah satunya ini, membuka rahasia pasien merupakan pelanggaran hukum. Kemudian praktik tanpa surat izin praktik. Nah, ini juga banyak. Dokter umum banyak membuka praktik tanpa SIP. Ya, jadi dia dia berpraktik tapi tidak ada SIP-nya. Nah, jadi kalian jika ingin artinya berobat atau ya seperti itu. Ya, dia tidak punya SIM dalam bekerja ya. Istilahnya SIM atau surat izin prakteknya.
Kemudian praktik di luar kompetensi. Ini juga sering saya lihat di rumah sakit, di puskesmas. Kewenangannya dia apa, tapi melakukan yang lain begitu ya. Misalnya dia kewenangannya di dunia medis, misalnya dia harusnya menyuntik pasien, tetapi melakukan hal lain. Artinya tidak sesuai begitu dengan kompetensinya dia. Kemudian praktik tanpa kompetensi, tanpa kewenangan itu merupakan kelakuan buruk ya, atau disengaja oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada kelalaian medik, ini tidak disengaja, namanya juga lalai, jadi tidak ada niat untuk menyebabkan kerugian pada pasien dan memenuhi unsur 4D. Nah, apa itu 4D? Ini ya, 4D. Yang pertama duty atau kewajiban. Jadi tenaga kesehatan mempunyai kewajiban dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, misalnya dia memberikan terapi, merawat pasien, itu kewajibannya dia. Itu harus ada di 4D ini. Kemudian dereliction of that duty, itu penyimpangan. Jadi dia melakukan penyimpangan kewajiban. Kemudian damage, kerugian. Ini juga penting dalam kelalaian. Jika ingin membuktikan seseorang melakukan malpraktek ya, damage ini harus bisa dibuktikan. Baik dia kerugian material maupun imaterial. Kemudian direct causation atau sebab akibat. Jadi kerugian yang dia alami nyambung dengan tindakan yang dia lakukan. Itu maksudnya ya, direct causation atau sebab akibat. Ini harus bisa dibuktikan supaya unsur kelalaian itu terpenuhi. 4D ini ya. Kemudian jenis-jenis malpraktik ada 2, malpraktik etik dan malpraktik hukum. Nah, ini malpraktik etik dari katanya tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Nah, kode etik tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, dan lain-lain yang merupakan tenaga kesehatan punya kode etik masing-masing. Nah, kalau itu dilanggar, namanya malpraktik etik. Ini sanksinya. Penasehatan atau teguran secara lisan. Nah, dia ditegur terlebih dahulu. Jika masih melanggar, diberikan peringatan secara tertulis. Jadi dia ditegur, kemudian diberikan peringatan. Jika juga masih melanggar, dilakukan pembinaan. Selanjutnya mengikuti pendidikan dan dikeluarkan dari organisasi. Nah, ini merupakan sanksi yang berat ya bagi tenaga kesehatan jika dikeluarkan dari organisasi. Dia tidak bisa menjadi tenaga kesehatan lagi karena sudah dipecat dari organisasinya. Nah, itu malpraktik etik. Kemudian malpraktik hukum ada 3, ada administratif, perdata, dan pidana. Malpraktik hukum berarti dia melanggar ketentuan hukum kesehatan. Misalnya ada undang-undang kesehatan, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain yang terkait dengan hukum kesehatan. Nah, ini adanya kerugian, kemudian mengakibatkan orang lain cedera, cacat, bahkan meninggal. Itu termasuk malpraktik hukum, ya. Bisa dibawa kasusnya ke ranah hukum. Nah, itu malpraktik hukum. Ya, kita satu-satu pelajari dulu tentang malpraktik administratif. Ini contohnya, seseorang tenaga kesehatan melanggar ketentuan administratif, ya. Menjalankan praktik tanpa izin, kemudian menjalankan praktik dengan izin yang sudah kadaluarsa. Nah, izin itu kan diperbaharui selama 5 tahun. Nah, surat izin prakteknya, jika sudah 5 tahun harus diperbaharui. Jika masih menggunakan izin yang lama, termasuk ini, malpraktik administratif. Kemudian menjalankan praktik tanpa kewenangan. Ini yang sudah saya katakan tadi, ini beresiko bagi tenaga medis jika melakukan praktik tanpa kewenangan. Nah, misalnya bidan. Nah, dia kan ada kompetensinya. Jika pasien itu mengalami hal yang lebih serius, harusnya dirujuk, gitu kan? Tapi tidak dirujuk. Nah, itu bisa menyebabkan kematian ibu, bahkan anak. Jadi itu bahayanya jika tenaga medis menjalankan praktik tanpa kewenangan. Nah, jadi itu harap dilakukan dengan sesuai SOP supaya tidak terjadi ini ya,
Kemudian menjalankan praktik tanpa membuat catatan medik. Nah, sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya tentang rekam medis, apa itu catatan medis, apa isinya, dan bersifat rahasia. Itu ya, rekam medis. Sanksi administratif berupa ini, teguran lisan, peringatan tertulis, denda, dan pencabutan izin praktek. Pencabutan izin praktek ini dari rekomendasi profesi. Ya, jadi profesi yang melakukan pembinaan dan membuat rekomendasi pencabutan izin kepada tenaga kesehatan tersebut. Jadi paham ya, untuk administratif berupa ini sanksinya, pencabutan izin praktek. Nah, kita lanjut ke malpraktik perdata. Di hukum perdata ada yang namanya wan prestasi. Masih ingat ya di mata semester 2 hukum perdata ada istilahnya wan prestasi. Kalau di kesehatan juga ada kaitannya ini. Jadi tenaga kesehatan dengan pasien itu melakukan kesepakatan ya atau perjanjian istilahnya, perjanjian terapeutik, kontrak terapeutik. Nah, jika salah satu hal atau salah satu perjanjian tidak dipenuhi, nah jadi ada unsur wan prestasi. Nah, misalnya di inform consent itu kan ada perjanjian ya bahwa pasien bersedia begitu ya dilakukan pengobatan, dilakukan operasi. Nah, jika ada satu hal yang dilanggar, misalnya dokter tidak tepat waktu dalam mengoperasi, kemudian dokter tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di inform consent itu, maka termasuk ke dalam wan prestasi ya. Namanya melanggar kesepakatan, melanggar perjanjian. Nah, ini jika ada kerugian berupa ganti rugi ya. Kemudian ada perbuatan melawan hukum. Nah, ini juga merupakan ketentuan hukum perdata. Jadi setiap perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi. Ya, jadi ganti rugi berupa nih ya. Dimintakan ganti rugi atas kelalaian, atas kurang hati-hati, dan atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahan. Ini kaitannya dengan rumah sakit, pimpinan rumah sakit atau direktur rumah sakit yang bertanggung jawab kepada bawahannya. Jadi dapat ya, pasien itu meminta ganti rugi sejumlah uang karena kelalaian tenaga kesehatan. Itu diatur dalam hukum perdata. Kemudian malpraktik pidana, ini melakukan tindak pidana ya, jelas ya. Jadi unsur kelalaian berat di sini ada cedera, luka berat, cacat ataupun meninggal. Jika pasien meninggal karena kelalaian dokter, itu sudah masuk ranah pidana. Tuntutannya atau sanksinya adalah pidana ya. Ini KUHP kita yang baru, semoga semuanya sudah punya ya, baik hard copy maupun soft copy. Di KUHP yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di pasal 474 ada kelalaian menyebabkan luka berat, itu penjara 3 tahun. Kemudian kelalaian menyebabkan meninggal, itu penjara 5 tahun. Aborsi ilegal penjara 4 tahun dan membocorkan rahasia pasien penjara 9 bulan. Jadi ketentuan dari undang-undang atau KUHP kita yang baru tentang malpraktik adalah ini ya. Saya kutip dari KUHP kita yang baru bahwa tenaga medis bisa terjerat pidana jika melakukan hal-hal ini. Ya. Ketentuan pidana dari KUHP kita yang baru, kelalaian menyebabkan luka berat, kelalaian menyebabkan meninggal, aborsi ilegal, dan membocorkan rahasia pasien. Jadi tenaga kesehatan itu harus hati-hati begitu ya dalam bekerja supaya tidak terjerat ini. Terjerat sanksi pidana yang bisa saja mengancam pekerjaannya, mengancam juga profesinya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Ini di Undang-Undang Tenaga Kesehatan sama ya, jadi ada penjara 3 tahun, penjara 5 tahun, dan di sini ditambah denda. Nah, jika sengaja praktik tanpa STR
atau surat tanda registrasi. Jika tenaga kesehatan itu punya 2 SIM dia ya, STR dan SIP. Nah, STR itu surat tanda registrasi, kalau yang berpraktik surat izin praktik. Nah, jadi keduanya harus dilengkapi. Jika tidak punya ini, nah ini denda ya, 100 juta, tanpa SIP juga 100 juta rupiah. Kemudian ancaman pidana di Undang-Undang Kesehatan kita yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi pada intinya sanksinya sama. Kelalaian menyebabkan luka berat itu penjara 3 tahun, kelalaian menyebabkan kematian itu penjara 5 tahun. Nah, bekerja tidak sesuai dengan kewenangan, pasti ya akan bertanggung jawab secara hukum. Nah, baik itu administratif, perdata maupun pidana. Jadi tergantung sekarang tindakan apa yang dilakukan atau kesalahan apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu. Nah, jadi bisa dipilah ya mana sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Nah, bagaimana upaya mencegah malpraktik? Ada yang bisa menjawab ini? Nah, bagaimana supaya tenaga kesehatan itu bisa terhindar dari malpraktik ini? Nah, apa yang dilakukan supaya dia tidak terjerat atau tidak melakukan malpraktik? Ada yang tahu? Ya, Pak Enrikus. Yang pertama tentu dari pihak terkait atau dinas terkait itu mengadakan pengawasan yang ketat. Iya, betul. Supaya tidak terjadinya malpraktik tersebut. Dan di sana itu kalau kita lihat sehari-hari memiliki aturan-aturan tertentu dan dipajang di setiap rumah atau tempat praktik itu sendiri supaya pelayanan kesehatan. Suatu praktik itu sesuai dengan SOP ya. atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya tidak ada efek samping kepada pasien atau siapa saja. Ya, berarti tenaga kesehatan itu harus bekerja sesuai dengan SOP. Ya, jadi begitu ya. Bekerja sesuai dengan SOP, kode etik dan aturan hukum yang berlaku. Pasti aman bekerja. Ya. Jadi siapapun ya yang tidak hanya tenaga kesehatan, profesi yang lainnya pun juga jika bekerja harus mematuhi kode etik, SOP, dan aturan hukum. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang materi malpraktik. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih banyak Bu. Ya, nama saya Hendrik Sagung. Ya, silakan. Saya mau bertanya satu hal itu mengenai perbedaan malpraktek oleh medis dan yang dilakukan oleh medis itu melakukan suatu kelalaian. Kira-kira perbedaan dua hal ini, bagaimana malpraktek itu menjelaskannya secara hukum dan bagaimana menjelaskan soal kelalaian para medis itu sendiri. Terima kasih. Ya, untuk malpraktik medis ada dua tadi Pak Enrikus. Ada yang kelakuan buruk, ada yang kelalaian. Nah, perbedaannya tadi kelakuan buruk itu disengaja. Nah, kalau kelalaian tidak disengaja. Itu hal yang mendasar, perbedaan yang mendasar di sana. Kalau kelalaian pasti tidak ada niat ya. Sebenarnya tenaga kesehatan tidak ada niat untuk mencelakai pasiennya. Tidak ada tenaga kesehatan seperti itu. Ya, jadi itu perbedaannya dari malpraktik medis tadi. Kalau kelakuan buruk disengaja, untuk kelalaian tidak disengaja. Nah, begitu perbedaannya. Bisa diterima, Pak Ines? Ya. Baik, nanti materi akan saya share di e-learning, e-kampus kita. Nanti bisa dilihat-lihat lagi di sana. Nanti ada yang terlewat ataupun yang kurang jelas ya. Baik, untuk kelas hari ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah hadir. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran nyata bagaimana saya mengajar di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.